Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi manajemen pengantar bab fungsi staffing. Perkenalkan dulu, nama saya Alvina Yulia Utami, NIM 202012141 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas Akuntansi 1C. Baik, langsung saja saya jelaskan. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dini dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar petugas memberi daya guna maksimal pada orientasi. Langkah atau proses staffing. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia, kedua pengadaan, ketiga seleksi, keempat pengenalan dan orientasi, kelima pelatihan dan pengembangan, keenam penilaian prestasi atau performance appraisal, yang ketujuh pemberian jasa dan penghargaan, yang kedelapan perencanaan dan pengembangan karir. Saya akan menjelaskan satu persatu. Langkah yang pertama tadi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Langkah kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, uraian pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan. Barulah bisa kita tentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang dibutuhkan. Analisis jabatan yaitu menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa dilakukan, dan bagaimana menjalankannya. Dan hasilnya adalah uraian dan spesifikasinya, di mana di uraiannya itu terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban seorang pejabat terhadap jabatannya. Sedangkan spesifikasinya adalah syarat-syarat untuk dapat memangku suatu jabatan tertentu agar seorang pejabat bisa bekerja secara efektif. Misalnya pendidikan sampai mana, jenis kelaminnya, usianya berapa, dan lain-lain. Manfaat-manfaat analisis ini akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, syarat-syarat karyawan, perilaku, dan alat-alat yang dipergunakan. Langkah ketiga yaitu seleksi. Seleksi yaitu pemilihan tenaga kerja potensial untuk menduduki suatu jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. Adapun langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, wawancara pendahuluan, yang kedua pengumpulan data-data pribadi atau biografis, yang ketiga pengujian atau testing, yang keempat wawancara yang lebih mendalam, yang kelima pemeriksaan referensi prestasi, yang keenam pemeriksaan kesehatan, yang ketujuh keputusan pribadi, dan yang terakhir yaitu orientasi jabatan. Langkah yang keempat yaitu pengenalan dan orientasi. Setelah diseleksi karyawan ditempatkan pada suatu pekerjaan dan diperkenalkan dengan orientasi melalui berbagai bentuk orientasi. Tahap orientasi merupakan kegiatan pengenalan dan penyesuaian karyawan baru dengan organisasi. Langkah yang ketujuh yaitu pelatihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training dan pengembangan. Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci dan rutin. Sedangkan pengembangan lebih luas ruang lingkupnya dalam meningkatkan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian, serta penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi. Yang keenam yaitu penilaian prestasi atau performance appraisal. Di dalam penilaian prestasi atau pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja perseorangan dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Yang ketujuh yaitu pemberian jasa dan penghargaan.
pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan yang pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Dalam pemberian kompensasi ini harus memperhatikan prinsip keadilan, yaitu pada bagaimana mereka melihat nilai relatif dibandingkan yang lain yang berdasarkan pada tanggung jawab yang diemban, kemampuan yang dimiliki, produktivitas, dan kegiatan-kegiatan manajerial. Langkah yang terakhir yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Dalam perencanaan dan pengembangan karir, mencakup transfer atau promosi, demosi, dan lateral, penugasan kembali, pemecatan, dan pemberhentian, dan pensiun. Kegiatan-kegiatan dalam staffing yaitu penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan, penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik untuk memenuhi kebutuhan, mengadakan seleksi terhadap para pelamar, melatih tenaga kerja agar memiliki keterampilan yang baik, memberikan balas jasa yang layak pada tenaga kerja, memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat dan lain-lain, memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya berterima kasih karena telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.